Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum secara singkat, mulai dari sejarah, definisi, fungsi, komponen-komponen pengembangan, dan lain-lain. Dan memiliki pemerintahan resmi, maka segala lini kehidupan bangsa tersebut terus diperbaiki. Salah satunya yakni pendidikan perkembangan di Indonesia pun tidak terlepas dari sejarah itu sendiri. Dalam sejarah kurikulum, pelaksanaan kurikulum terus berevolusi dan telah mengalami perubahan mencapai 11 kali yang terbagi dalam 3 fase besar, yaitu pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan era reformasi. Saya akan menjelaskan tentang pra-kemerdekaan. Pada masa ini ada 2 sekolah yang terkenal, yaitu sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun, mencakup berhitung, menulis, dan membaca. Yang kedua, ada sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda dengan lama pendidikan yang awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya menjadi 7 tahun, mencakup ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat atau menggambar, dan ilmu mengukur tanah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Belanda. Selanjutnya ada 4 model pendidikan dalam periode pra-kemerdekaan, yaitu gimnasium yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Gimnasium adalah sekolah menengah yang masa belajarnya berlangsung selama 3 tahun dan hanya untuk golongan ningrat saja, mencakup bahasa Belanda, bahasa Inggris, ilmu hitung, aljabar, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan tata buku. Selanjutnya, model tersebut berubah menjadi MULO yang lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan tingkat atas saat itu adalah AMS yang didirikan oleh Belanda dengan lama pendidikan 3 tahun yang terdiri dari bagian A dan bagian B. Pendidikan pun beralih ke masa penjajahan Jepang. Walaupun jajahan Jepang ke Indonesia tidak lama, tapi kurikulum yang digunakan waktu itu adalah Kokumin Gakko, yang lama pendidikannya sekitar 6 tahun dan lebih kepada militer. Tujuannya adalah membantu pertahanan daripada Jepang itu sendiri. Dan mulai menerapkan kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum 1947 yang lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Banyak yang menyatakan bahwa kelahiran kurikulum 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Pada tahun 1957, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Pada kurikulum 1964, sistem pendidikan dinamakan Pancawardana atau sistem 5, yakni pengembangan moral, perkembangan inteligensi, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmania. Kurikulum pengganti 1964 adalah 1968 yang bersifat correlated subject curriculum, yang artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Peran guru menjadi lebih penting karena wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses
belajar mengajar berlangsung. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-ciri khususnya yaitu instruksional, CBSA ataupun SAL. Materi dikemas menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian dahulu sebelum diberikan latihan, dan materi disajikan berdasarkan kesiapan atau kematangan siswa. Selanjutnya adalah era reformasi. Era reformasi memiliki 3 kurikulum pada masanya. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK. Yang kedua, kurikulum 2006 atau KTSP. Dan 2013 atau K13. Menurut Didin Nurdin dan Sibaweh, kurikulum adalah program belajar yang diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar. Saylor, Alexander, dan Lewis menjelaskan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Tujuan kurikulum harus mengenai rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menerima program tersebut. Selanjutnya, ada kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya saja, jika dalam praktik di sebuah sekolah dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Asep Heri Hermawan dan Riche Cynthia menjelaskan fungsi kurikulum. Di antaranya adalah: pertama, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi atau isi, metode atau proses, dan evaluasi. Saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari tujuan. Komponen tujuan, yang pertama, perkembangan, tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasarkan pada pemikiran-pemikiran global yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofi, terutama falsafah negara, dan nilai-nilai yang dianut oleh satuan pendidikan, serta di mana lembaga tersebut berada. Selanjutnya, komponen isi atau materi. Saylor, Alexander, dan Zais mengemukakan isi kurikulum itu meliputi fakta-fakta observasi data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pemikiran manusia dan pengalaman yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, komponen metode atau proses. Alhamuddin menyatakan komponen metode atau proses pembelajaran perlu disusun secara sistematika dan
melibatkan beberapa pakar, baik itu guru, ahli pembelajaran, dan media pembelajaran. Terakhir adalah komponen evaluasi, ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses implementasi pembelajaran secara keseluruhan.